Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan light novel yang berjudul Overgear. Oke guys, sebelum kita lanjut ke cerita, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe channel ini untuk mengklik subscribe guys. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di dunia real, Yura mendatangi kediaman Grid dan Seihe buru-buru menelpon Grid yang sedang online di Satisfy. Lalu, Yura ingin bertemu Yungwo. Di sisi lain, partner sedang menunggu Grid yang saat ini Grid sedang membuatkan item untuknya. Karena panggilan dari Seihe, ia langsung logout dan meninggalkan partner. Ia menemui Yura dan menanyakan keperluannya. Lalu, Yura ingin Grid ikut bertanding di kompetisi internasional sebagai perwakilan Korea. Mereka pun berdiskusi tentang kompetisi dan sepakat Grid akan membantu Yura untuk mengikuti kompetisi pet marathon. Karena Grid memiliki papranium yang bisa dikategorikan pet. Tapi Grid meminta syarat untuk tidak mengungkapkan identitasnya dan hanya meminjamkan papraniumnya ke Yura. Yura pun menyetujuinya. Sebelum pamit, Yura memberitahukan untuk jangan login dulu. Jadi sebenarnya tujuan Yura datang ke tempat Grid yang pertama adalah untuk mengajak Grid mengikuti kompetisi internasional dan yang kedua adalah untuk menyelamatkan Grid. Saat ini sudah sekitar 40 menit atau 2 jam di Satisfy. Gereja Yatan menyerang Bairan dan Yura mengetahui itu dan penyerangan ini dipimpin oleh hamba keempat dan kelima. Kemudian Yura pun pulang. Saat ini keadaan desa Bairan sangat chaos. Api di mana-mana. User yang ada pun memilih untuk logout. Sedekah Guild sekarang sedang bertarung dengan anggota Gereja Yatan. Karena jumlah anggota tingkat tinggi anggota Yatan yang berlevel 200 lebih ada ratusan yang menyerang. Guild Sedekah kewalahan, Jisuka dan partners dihadang oleh hamba Yatan keempat Niberius yang memainkan suling. Itu mendebab evasion musuh menjadi 0 dan akurasi dikurangi 60%. Lalu Evelyn dan Faker menyerang Niberius dan bisa membuat Jisuka dan partner menuju kastil. Grid kemudian login. Ia langsung ke desa Bairan dan ke bengkel Smith untuk menolongnya dari anggota gereja Yatan. Tiba-tiba notifikasi quest muncul dan memberikan Grid quest Blacksmith Affection tingkat S, yang mana mengharuskan Grid melindungi bengkel Smith. Hadiah quest adalah skill Blacksmith Affection yang bisa meningkatkan skill NPC Blacksmith sebanyak 1-5 level. Lalu Grid langsung menerimanya. Di sisi lain, tembok kastil utara bagian luar, Toban sedang menghadapi hamba Yatan kelima yaitu Balak. Toban dibantu 3 anggota Guild Sedekah sangat kewalahan menahan serangan Balak. Toban sudah mengeluarkan semua skill buff-nya, tapi di damage per detik serangan Balak masih saja sangat sakit. Lalu tiba-tiba Tun datang dan mengeluarkan skill ultinya yaitu Lord Strike memberikan 1350% physical attack, tapi itu tidak mengenai Balak. Kemudian Balak mengeluarkan buff skill Hellfire Festival yang mana meningkatkan statistik penyembah Yatan sebesar 50%. Guild Sedekah dalam keadaan terdesak sekarang. Di saat Jisuka dan partner sudah pasrah, tiba-tiba dari langit terdengar suara. Ia adalah Grid, lalu Grid melemparkan sebuah item ke partner. Itu adalah Relive Web Armor tingkat legendaris yang bisa mengeluarkan skill Persistence, memulihkan 20% health di bawah 5% dan menahan mutlak satu serangan musuh. Partner pun langsung memakainya dan berterima kasih pada Grid. Lalu Grid pergi ke tempat Toban dan Tun. Kemudian ia melemparkan sebuah pedang ke sisi Tun. Tun terkaget lalu mengambil pedang itu adalah Dance Sleep. Lalu Grid pergi menuju gerbang barat. Faker sekarang sedang bertarung melawan Niberius. Faker terkena serangan Niberius, lalu Niberius mengaktifkan Dark Firestorm dan mengarahkan kepada Faker. Akan tetapi, Grid datang dan menahan serangan Niberius, kemudian mengeluarkan pedang terbarunya yaitu Failure, dan mengeluarkan skill Transcend Link yang mana mengeluarkan 20 kali serangan sebesar 150% dari attack power. Lalu, Niberius menahannya menggunakan Darkstorm dan dilanjutkan dengan Dark Ice Wall dan mengenai Grid. Tetapi Grid saat itu sudah menggunakan Holy Light Set yang armornya memiliki efek imun terhadap Dark Magic. Kemudian Grid menggunakan Kill,
Tapi tepat setelah itu, Niberius mengeluarkan skill Reverse Gravity membuat kill Grid menjadi sia-sia. Niberius tidak tinggal diam, ia mengeluarkan Double Casting, Dark Thunderbolt, dan Dark Water. Grid pun terkena di mag. Grid marah karena tidak ada satupun skillnya yang mengenai Niberius. Lalu, Niberius mengeluarkan Dark Storm yang lebih besar, tetapi dapat dihentikan Grid dengan Complete Holy Shield tingkat legendaris. Setelah itu, Niberius mengeluarkan skill ultinya Darkstone Blizzard yang sudah ia simpan di dalam orb-nya. Tapi serangan Niberius hanya diterobos Grid saja dan ia mendapatkan damage sebesar 14.300. Niberius sangat kaget, jarak mereka sudah semakin dekat dan ia mengeluarkan skill pertahanan Diamond Shield dan Dark Shield. Karena sekarang skill Grid sedang cooldown, ia hanya menggunakan serangan biasa dan efek Holy Light Globes-nya dan Failure-nya 5 kali serangan tambahan aktif dan menghancurkan pertahanan Niberius. Grid pun langsung menebaskan pedangnya lagi dan akhirnya mengenai tubuh Niberius. Saat itu juga efek Bisect aktif. Itu mengeluarkan 800% damage dari attack power dan Grid langsung menusuk lagi Niberius. Lalu Niberius pun mati. Kemudian notifikasi muncul memberitahukan Grid mengalahkan Hambayatan keempat dan mendapatkan 60 juta XP. Niberius juga menjatuhkan drop Niberius Flute dan Niberius Bracelet. Lalu Grid mendatangi Tun yang sedang bertarung dengan Balak. Ia hanya duduk di atap saja menonton Tun yang sedang bertarung. Sambil mengecek drop yang Grid dapatkan, ia lalu mengeluarkan Niberius Flute dan langsung memainkannya. Kemudian notifikasi efek acak muncul. Itu membuat semua statistik kawan menurun dan musuh menjadi meningkat. Lalu Balak merasa bertambah kuat. Tapi sebelum ia dapat menyerang, Grid langsung menyerang duluan dan membuat senjata Balak hancur. Melihat kekuatan yang luar biasa dari Grid, lalu Balak pun melarikan diri. Setelah itu, notifikasi quest Blacksmith Affection berhasil pun muncul, dan Grid mendapatkan hadiah skill Blacksmith Affection. Serangan dari Gereja Yatan pun berhasil dimenangkan oleh Sedekah Guild. Desa Bairan sekarang dalam perbaikan. Jisuka mendapatkan notifikasi jika ada satu NPC yang penting ada di Desa Bairan. Tetapi ia tidak dapat mencarinya karena insetnya masih 75. Sedangkan dibutuhkan inset 300 untuk bisa menggunakan Ruler Sword. Lalu Jisuka meminta bantuan kepada Grid yang insetnya tinggi. Dan Jisuka juga memberi hadiah 7 Blue Orichalcum, 21 Orichalcum biasa, dan 55 Black Iron. Inset Grid lebih dari 600, jadi talent Search Grid berada di level 2. Grid pun mulai berkeliling desa untuk mencari potensi tersembunyi NPC yang berada di Desa Bairan. Saat berkeliling, tiba-tiba Yura menghubungi Grid dan akan mendatangi Grid di Desa Bairan. Tun datang menghampiri Grid dan ia ingin mengembalikan Dance Sleep karena Tun tidak memiliki gold untuk membelinya. Grid pun bertanya dan merasa aneh kenapa seorang peringkat 40 global tidak kaya. Lalu Tun meminta maaf tentang perlakuannya dulu yang tiba-tiba menyerang Grid. Tun pun sekarang sangat menghargai Grid. Kemudian Grid mendatangi Smith dan menggunakan skill Blacksmith Affection. Itu membuat skill Blacksmith Craftsmanship Smith bertambah 4 level. Lalu Grid meminjam workshop Smith dan ingin membuat Papranium ke bentuk paling offensif. Grid pun mendatangi tempat pertemuan ia dengan Yura dan di sana sudah ada Yura. Grid pun menyuruh Yura melemparkan batu ke arahnya dan begitu terkejutnya Yura. Setelah melemparkan batu, batu yang dilemparkannya hancur lalu terlihatlah bentuk dari Papranium yang sekarang adalah 30 jarum. Tiba-tiba dari depan Grid ada ledakan. Itu adalah Sir Phoenix yang datang beserta Iren. Sir Phoenix sangat marah dengan Yura atau Hambayatan ke-8. Lalu Grid langsung berakting dan menyerang Yura. Yura memahami keadaan Grid sekarang dan sebelum Yura pergi, ia mengatakan melihat dari peliharaan Grid kurang lebih bisa ditebak identitas Grid adalah legendary class keturunan Pakma. Lalu Yura pun pergi menggunakan skill Fly. Grid sudah mencari 400-an NPC tapi tidak ada satupun yang berpotensi. Ia pun mulai mencari di tambang Bairan. Saat berkeliling, ia melihat bocah berumur 13 tahun dan langsung membawanya ke kastil Bairan dan memanggil anggota sedekah lalu mengenalkan mereka ke NPC Minor. Bocah ini bernama Minor dan memiliki skill Fantastic Pickaxe teknik tingkat S, Mineral Master tingkat S+, dan Reveal Itself tingkat SS. Ini adalah NPC yang sangat berbakat di bidang pertambangan.
Kemudian, Grid diberitahu bahwa Huroi dan para kesatrianya telah kembali. Sekarang level prajuritnya banyak naik. Begitu juga dengan Jude yang levelnya naik 17 dan statistiknya naik 280. Lalu Huroi menyerahkan 28 Silpit Scales. Grid pun bisa membuat hoodie Jeep Up. Lalu Grid berjanji kepada Huroi untuk membuatkannya pedang. Waktu pun berjalan cepat, sekarang sudah 4 bulan setelah invasi desa Beiran oleh gereja Yatan. Saat ini terlihat Minor yang sedang berada di luar goa kecil di kerajaan Eternal Utara. Setelah itu ledakan terlihat dari dalam goa, dan Grid pun keluar. Ia telah mendapatkan Papranium ke-7 yang ditemukan berkat Minor. Di sisi lain, di dalam goa tadi, Braham jengkel karena Grid tidak membuka pecahan jiwanya, dan ia tidak menepati janjinya membuatkan item Vessel of the Soul, hanya mengambil Papranium yang dibantu oleh Minor. Lalu Braham bersiap untuk rencana lain. Tiba-tiba, grup SA Yonahe menghubungi Lim Chil-ho dan mengatakan persyaratan munculnya job legendaris yang baru Braham Successor sudah terpenuhi. Ini dikarenakan Grid yang tidak membantu Braham membuat item yang ia mau. Kembali ke workshop Grid, Toban sedang meminta Grid membuatkannya Fire Shield, tetapi bahan utama Fire Shield adalah Firestone, yang mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Tiba-tiba Minor datang dan mengatakan ia menemukan tempat dan cara menambangnya. Itu adalah di Chokro Island. Toban teringat kalau itu adalah wilayah Silver Knight Guild. Jika asal masuk ke wilayah mereka, maka akan terjadi perang guild. Lalu Toban ingin bersabar dan akan meminta secara resmi nanti. Tapi dikarenakan sampai saat ini Toban patuh pada Grid, maka Grid akan mencarikan Firestone itu. 2 hari kemudian di dunia nyata, pembukaan kompetisi internasional Satisfy pertama dimulai. Ada 17 negara dan 221 peserta yang berpartisipasi. Dengan 800.000 turis, pengaruh ekonominya jauh melampaui dugaan pemerintah Korea, dan harga saham grup SA juga meningkat. Saat ini, Grid baru sampai di Chokro Island berkat sepatu Brahamnya, dan tujuannya adalah Master of Hellfire Helgao. Grid pun memasuki pulau dan mencari informasi tentang Helgao, dan ia mendapatkan informasi untuk menambahkan coloring di equipmentnya, yang mana dapat menambahkan resistensi fire. Kemudian Grid menemui Ellen dan memintanya untuk melakukan coloring ke holy setnya. 1 jam Grid menunggu untuk proses coloring ini, dan Grid tidak melepaskan pandangan untuk proses coloring. Tiba-tiba notifikasi muncul dan insight Grid bertambah 10, dex bertambah 20, dan sedikit mempelajari metode coloring pakaian dan metal. Lalu fire resistancy armor 19% dan globe-nya 7%. Lalu Grid menggunakan 7 papranium dan menggabungkannya seakan itu menjadi sebuah ekor seperti Raja Iblis. Di sisi lain, Guildmaster Silver Knight Guild, Packsword peringkat 16 dunia sedang mempersiapkan untuk raid Helgao. Ia mengerahkan 200 anggota elitnya untuk raid ini. Lalu saat ini di dunia nyata, tepatnya di Korea, Jisuka, Pon, dan Regas sedang berkumpul di sebuah kafe di Korea. Mereka mencari Grid tapi tidak melihatnya juga saat upacara pembukaan. Mereka bertanya-tanya apakah Grid ikut serta dalam kompetisi internasional ini. Lalu Helgao pun muncul, anggota Guild Silver Knight langsung menyerang. Tetapi setengah dari anggota Guild langsung mati dikarenakan semburan api dari Helgao. Di samping itu, Grid yang mana menggunakan hoodie Jeep Up berhasil menyusup tanpa terdeteksi Guild Silver Knight. Dan sekarang sudah sampai ke tempat Helgao. Kemudian Grid melepaskan hoodie-nya. Packsword melihat Grid dan merasa kebingungan bagaimana bisa player tidak terpengaruh dengan api Helgao. Lalu Packsword menanyakan apakah Grid adalah mata-mata Jepang dari Guild Sakura. Lalu Grid sambil bertarung dengan Helgao dan menjawab bahwa dia adalah orang Korea. Kemudian Grid mengeluarkan kill dan memberikan 10.500 damage kepada Helgao. Hanya Grid yang bisa memberikan damage kepada Helgao. Anggota Guild Silver Knight tidak ada yang bisa memberikan damage yang signifikan ke Helgao. Lalu Grid menjelaskan tujuannya bukan untuk mencampuri raid Helgao. Ia hanya menginginkan Firestone yang ada di sekitar Helgao. Tapi Helgao sangat kuat dengan serangan kill kritikal milik Grid hanya mengurangi 10% dari HP boss monster ini, dan Grid pun berpikir untuk mendapatkan 3 buah Firestone saja yang dibutuhkan untuk shield Toban dan kemudian pergi dari sini. Saat Helgao terpancing kepada Grid,
Packsword pun dan anggota guildnya menyerang Helgao. Lalu, Grid pun bisa mulai menambang Firestone. Setelah Grid mendapatkan satu Firestone, ia pun sadar jika Firestone ini terhubung dengan Helgao, dan kekuatan Helgao melemah. Kemudian Grid menyerahkan beliung tingkat legendarisnya pada Packsword dan mengatakan jika Firestone adalah kelemahan Helgao, dan meminta Packsword untuk mencari dan menambang Firestone yang bersinar, maka boss monsternya akan melemah. Kemudian Grid menggunakan Papranium untuk menyerang Helgao. Lalu ia mengeluarkan Failure plus 9 dan menggunakan Link dan dilanjutkan dengan Transcend Link. Helgao menerima banyak damage, kemudian Helgao mengeluarkan bola api dan mengenai Grid, dan ia menerima 4800 damage dan Epic Burn yang mana mengurangi health-nya 2000 per detik. Tapi Grid dapat memadamkannya karena fire resistansinya. Kemudian Grid mendapatkan banyak serangan lagi yang membuat HP-nya tersisa 30%. Lalu ia mengeluarkan skill wave dan memberikan 18.500 damage dan speed target menurun. Tapi Helgao tidak melemah karena Packsword belum bisa menambang satupun. Di dunia nyata, pertandingan boss raid, tim Amerika Zibal peringkat 2 dunia memenangkan medali emas, dan penyelesaian labirin Bondre peringkat 11 dunia memenangkan medali emas untuk Prancis. Kita kembali ke tempat Grid. Saat ini ia diserang oleh 3 bola api, tapi dapat ditahan dengan Holy Shield-nya. Lalu Helgao mengamuk dan menangkap Grid, kemudian meledakkan kepala Grid. Efek Doran's Ring aktif dan menambahkan HP Grid lagi. Lalu Grid menyerang menggunakan Failure dan efek Bisect muncul. Itu mendapatkan kritikal, memberikan 47.000 damage, membuat dua tangan Helgao terpotong dan pergerakan Helgao dibatasi serta serangannya turun drastis. Dan akhirnya Packsword dapat menambang satu lagi Firestone. Helgao pun melemah. Grid menyuruhnya untuk melanjutkan menambang lagi. Helgao kemudian menyerang dan Grid terkena serangannya. Itu menyebabkan 1850 damage dan 1790 damage. Dilanjutkan dengan serangan bola api yang banyak dan Grid terkena 16.000 damage lagi. Cooldown kill pun selesai. Grid langsung menyerang Helgao menggunakan kill dan memberikan efek kritikal. Itu memberikan 538.000 damage. Kemudian dilanjutkan dengan Link yang naik menjadi level 3 dan memberikan 154.000 damage lagi. Setelah itu Grid menggunakan web dan restrain. Tiba-tiba notifikasi fusion skill muncul. Ini adalah skill Link kill, memberikan 3-7 serangan secara acak sebesar 1500% per satu kali serangan. Lalu Grid langsung menggunakan Link kill ini dan memberikan 1.057.000 damage. Lalu efek Failure dan Globes aktif memberikan serangan tambahan sebanyak 10 kali yang mana memberikan damage kritikal sebesar 2.230.000 dan langsung membunuh Helgao. Notifikasi Grid mengalahkan Helgao muncul. Grid mendapatkan 118 juta XP. Grid naik level dan saat ini ia berlevel 253 dan Firestone yang ada di sekitar Grid meledak semua dikarenakan kematian Helgao. Padahal Grid baru mendapatkan 2. Drop dari Helgao adalah telur Memphis. Grid sekarang kehabisan stamina dan ia dibantu Packsword berjalan menuju keluar. Tiba-tiba Guild Sakura datang dan menyerang Packsword. Grid yang tidak ingin terlibat ingin segera lockout, tetapi notifikasi muncul dan memberitahukan bahwa ia tidak bisa lockout dikarenakan magic power Helgao. Sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar aku semakin semangat melanjutkan ceritanya. Terima kasih.